2 Kudu Kertosono. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Gugus 1 Kecamatan Kertosono. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terjuruan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah penyampaian materi. Mari kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Pengawas Pendidikan Kecamatan Kertosono kepada Bapak Eko Budi Santoso SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin karena di siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang benar-benar sehat. Kedua kalinya salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sangat bersyukur dan bergembira karena saat ini Bu Ika Yuliasari selaku guru penggerak mengadakan penerapan budaya positif di sekolah merupakan aksi nyata dari kegiatan guru penggerak. Maka dari itu Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak, marilah kita segera mendaftar di guru penggerak ya. Karena ini tuntutan zaman saat ini ya. Kepada BK saya ucapkan selamat karena sudah sampai modul 1.4 ya BK ya. Yang saat ini sedang melaksanakan aksi nyata, yang mana ini adalah bukti bahwa BK sudah melakukan kegiatan sebelumnya. Semoga di kegiatan ini nanti BK berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan sehingga nanti bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sempat menginjak yaitu acara yang kedua yaitu penyampaian dari modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Ibu Ika Yuliasari SPD. Sebelum kita mengawali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diselesaikan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas TK SD Kecamatan Kertosono, Bapak Eko, dan teman-teman semuanya dari SDN 2 Kudu dan dari perwakilan
gugus 1. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi, membagikan hasil kegiatan belajar saya di modul 1, khususnya itu adalah modul 1.4. Jadi untuk kegiatan guru penggerak ini ada 3 modul yang harus saya pelajari. Yang harus kami pelajari itu ada 3 modul, dan di sini adalah modul yang pertama. Khususnya yang saya bagikan hari ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita membuat kesepakatan bersama. Yang pertama, izin jika ingin keluar ruangan, gitu ya. Jadi agar kegiatan kita selama pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan saksama, semuanya dapat konsentrasi, mendapatkan hasil sesuai dengan harapan, gitu ya. Yang kedua, mengangkat tangan nanti jika ingin menyampaikan pendapat, gitu. Atau sekarang ditambah lagi mungkin dari teman-teman semuanya. Sudah, ini saja ya. Oke, terima kasih. Sudah sepakat ya? Budaya positif yang mungkin sudah juga teman-teman lakukan di sekolahnya masing-masing. Di sekolah masing-masing, di antaranya yang sudah terbiasa menjadi pembiasaan dan dilakukan adalah berbaris sebelum masuk kelas, terus penyambutan siswa di depan gerbang sekolah, terus bersalaman dengan Bapak Ibu guru ketika selesai pelaksanaan upacara, terus berdoa, pembiasaan literasi ketika di awal pembelajaran sebelum dimulai. Seperti itu. Tentunya sudah ada semuanya ya, Ibu Bapak. Tentang pemakaian, salah satunya adalah kita menggunakan masker. Pemanfaatan, mungkin ada di sini ada Bu Vio yang juga masker saya tadi sudah saya lepas. Bu Vio juga masih menggunakan masker. Nah, mengapa kok Bu Vio itu menggunakan masker? Mengapa Bu Vio? Kira-kira? Iya, oke. Itu bukan karena terpaksa ya Bu Vio ya? Ya, karena kesadaran yang muncul dari dalam diri kita. Jadi seperti kita kalau keluar misalkan pakai helm, mengapa kok kita pakai helm? Nah, helm itu ya untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Gitu. Jadi muncul itu kita menggunakan, menerapkan segala sesuatunya itu tanpa adanya sebuah paksaan, tetapi muncul dari kesadaran diri kita, dan kita itu meyakini bahwa itu akan membawa kita atau menyelamatkan diri kita sehingga kita harus memakai helm. Itu juga dengan memakai masker seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh semuanya tentang pembelajaran hari ini, ada 7 materinya, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin dari gambaran ke-7 materi hari ini ada yang mungkin kata atau kalimat yang masih belum familiar di telinga Bapak Ibu semuanya, teman-teman? Ada nih? Apa? Restitusi. Oke, nanti kita pelajari bersama apa itu restitusi. Kita ice breaking dulu semuanya. Saya harap Bapak Ibu semuanya berdiri. Teman-teman semuanya bisa berdiri. Oke, kegiatan kita hari ini adalah ice breakingnya konsentrasi. Konsentrasi dimulai, tapi pakai gerakan. Semuanya gini. Pakai petikan jari kiri, kanan dan kiri. Konsentrasi.
bersama-sama. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke. Bisa yang ini? Sekarang lanjut. Dari konsentrasi dimulai ini nanti saya akan meminta Bapak Ibu kita sambung angka. Sambung angka. Jadi saya adalah di sini angka 1. Angka 1 berarti dari sebelah sini Pak Budi, Pak Ari, mulai Pak Budi angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, jadi permainannya seperti ini. Ketika konsentrasi dimulai, saya bilang 1, 4. Berarti 1 menunjuk diri saya sendiri, 1 dan 4 adalah Pak Afwan. Berarti Pak Afwan langsung konsentrasi dimulai 4, 7. Nah, jadi harus menunjuk ke teman yang lainnya. Gitu nggih? Nggih. Nah, semuanya hafal dengan angkanya nggih. Kita sambung angka ini. Sebut angka diri, kemudian sebut angka temannya. Gitu nggih. Ada 13, 14. Wah, ikut ini. Oke nggih. Kita mulai yuk. Konsentrasi dulu. Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. 1, 5. Konsentrasi dimulai. Semuanya tetap punya. Iya. Semuanya tetap. Jadi semuanya ini adalah membaurkan ya tadi yang konsentrasinya yang ditunjuk. Gitu ya. Jadi yang ditunjuk langsung dengan tanggapnya, yang lainnya masih dengan konsentrasi, yang ditunjuk langsung 5, 7 misalkan gitu. Ya, langsung menyebutkan. Jadi yang lainnya membaurkan tadi fokusnya yang ditunjuk tadi, gitu nggih. Oke, kita mulai lagi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. 1, 7. Konsentrasi 13. Satu kali lagi. Oke. Sekali. Bilang angkanya terus baru Iya, angka diri dan angka temannya. Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. 1, 5. Sebut nama diri dulu, baru nama temannya. Oke, terakhir. Oke. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. 1, 13. 13. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu Bapak ini sekilas ice breaking, jadi boleh nanti kalau misalkan di kelas panjenengan untuk membuat konsentrasi anak-anak ketika mungkin jenuh dengan sehari pembelajaran, mungkin di tengah-tengahnya begitu, bisa panjenengan gunakan dengan cara sebut nama. Kalau dalam satu kelas mungkin namanya satu dengan yang lainnya kan sudah saling kenal gitu. Jadi misalkan dari dimulai dari gurunya, terus nanti sebut nama anak ini nanti
dia menyebut namanya sendiri kemudian menyebut nama yang lainnya. Boleh diganti dengan apa, nama buah-buahan atau nama apapun, asalkan nanti sudah ada kesepakatan bersama sebelumnya. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin baru-baru ini kita sudah mengenal, mungkin ya sekolahnya yang melaksanakan sekolah penggerak sudah mengenal ini yang di IKM. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja di sini, Ibu Bapak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sini, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, ini yang digaungkan di IKM itu, kurikulum Merdeka adalah kita harus menerapkan ini. Ada 6 di sini yang sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, gambar seperti ini sering muncul kalau kita biasa lihat di YouTube atau apa gitu, di media sosial lainnya itu sering muncul. Berikutnya adalah ini, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih maksudnya pemerintah kok ada seperti ini gitu? Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin kemarin ke Ibu Bapak teman-teman yang dari perwakilan dari gugus di sekolah kami itu sudah ada yang namanya komunitas praktisi. Jadi kita komunitas ini kita selenggarakan setiap 2 minggu sekali. Tujuannya adalah kita sharing. Jadi sharing antar teman semuanya. Jadi kita berbagi praktik baik. Nah, kemarin pada saat mungkin dari Bapak Ibu yang ikut diklat workshop kemarin juga dibahas juga tentang diferensiasi. Apa maksudnya di sini diferensiasi? Nah, dengan harapan seperti ini tadi, maksudnya di sini mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ingin menyampaikan apa maksud dari diferensiasi? Monggo. Lanjut, Pak Budi. Lanjut, oke. Diferensiasi di sini begini, Ibu Bapak. Jadi kita itu melaksanakan pembelajaran kalau selama ini dari dulu ya, selama saya masih jadi murid pun itu kita itu mengenal dengan istilahnya pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan gitu nih, menyenangkan. Nah, di sini terus masuknya terdiferensiasi itu bagaimana? Jadi siswa kita itu Ibu Bapak, siswa kita itu memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda dalam satu kelas. Nah, di sini nanti kita membelajarkan secara khusus. Jadi memiliki teknik yang berbeda untuk setiap siswa. Itu maksud dari di sini diferensiasi. Jadi pada saat pembelajaran ini kita harus nantinya harapannya pemerintah itu jadi tidak hanya kita mengajarkan secara klasikal, terserah anak itu nanti kemampuannya punya A, B, C, pokoknya ya sudah. Memang selama ini kita dituntut dengan kurikulum yang kita laksanakan masih K13 gitu ya, kurikulum 13 itu kan kita harus menyelesaikan ya sudah, harus diselesaikan sekian, temanya harus sekian tanpa harus memperdulikan terserah kamu nanti ngerti atau enggak, ya tuntutan kita jadi secara klasikal, secara umum saja penyampaiannya. Nah, nanti di sini terkaitnya adalah dengan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jadi harapannya nanti adalah setiap guru memiliki kebebasan bukan arti bebas tanpa adanya suatu pengendalian, tapi bukan tidak terarah begitu, tetapi harus yang terarah. Jadi memiliki nanti untuk anak misalkan dengan kemampuan A yang tidak bisa menyelesaikan dengan cara klasikal, misalkan berarti harus memiliki cara yang tersendiri sehingga kemampuan anak semuanya itu nanti bisa di cover begitu. Itu harapannya seperti itu. Dengan
pembelajaran yang terdiferensiasi tadi, harapannya dari tahapan perkembangan itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke yang kedua, yaitu disiplin positif. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari materi yang pertama tadi ada yang ditanyakan? Lanjut saja ya, lanjut dulu. Ya, disiplin positif. Nah, kalau mendengar kata disiplin, mungkin dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman mungkin ada yang mengartikan seperti apa tentang disiplin? Monggo. Menurut Pak Adi, disiplin adalah mengerjakan sesuatu itu tepat waktu. Nah, mungkin itu pengertian dari saya apa itu yang namanya disiplin. Terima kasih. Mungkin dari yang lainnya, menurut panjenengan semua apa itu disiplin dari Mas Rio? Menurut saya disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Oke, bicara disiplin itu hubungannya pasti dengan aturan ya. Kalau kita membicarakan tentang disiplin berarti sudah ada sebuah aturan yang harus kita laksanakan, begitu. Nah, itu secara umumnya memang seperti itu, Ibu Bapak. Jadi secara umum kita akan berbicara tentang suatu peraturan dan kita harus melaksanakannya. Tetapi kata disiplin itu, Ibu Bapak, ternyata dihubungkan dalam pembelajaran disiplin positif itu berkaitan dengan hukuman. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ketika adanya suatu peraturan misalkan, berarti kan kita menjalankannya pasti dengan pertama adanya suatu keterpaksaan. Nah, terus bagaimana? Ini yang tidak diharapkan. Jadi di dalam pembelajaran kita sebagai guru kepada siswa itu yang tidak diharapkan. Sehingga harus bagaimana? Nah, kita harus membiasakan tentang yang namanya disiplin, tapi disiplinnya di sini adalah positif. Disiplin positif yang bagaimana? Disiplin tetapi tidak memberikan suatu hukuman. Nah, jadi kalaupun akhirnya nanti ada suatu hukuman, itu menjadi alternatif yang terakhir. Kalau begitu terus apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau tidak boleh adanya hukuman? Biasa ya, kalau kita ada anak yang terlambat, oke, kamu berdiri di sana. Atau misalkan dia yang dulu kalau zaman-zaman ketika saya sekolah hormat bendera, saya juga pernah harus ngepel musola seperti itu. Nah, itu adalah suatu hukuman. Saat itu adalah suatu hukuman. Nah, kalau disiplin positif berarti yang bagaimana? Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang karena untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Sehingga awalnya pasti mungkin Bapak Ibu pada saat pelaksanaan di awal melaksanakan penyambutan siswa itu di depan juga melakukan dengan suatu adanya ketidaknyamanan. Apa ini? Padahal ini adalah mengarah kepada disiplin positif tadi. Ini menurut Ki Hajar Dewantara atau biasanya disebut KHD, itu Bapak pendidikan kita, pada saat itu dia sudah mengemukakan ini, Ibu Bapak. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika maksudnya terkait dengan pembelajaran kita yang IKM mendatang itu adalah kita dibebaskan merdeka. Merdeka itu bukan berarti tadi ya tanpa adanya suatu merdeka tapi lepas seperti itu, tetapi di sini selain diberikan suatu kemerdekaan, tetapi harus ada sikap disiplin yang kuat. Jadi membentuk diri kita itu lebih baik. Jadi membentuk diri kita, meyakinkan diri kita bahwa hal itu baik. Gitu. Kalau kita merasa hal itu baik, pasti akan muncul tanggung jawab. Misalkan kita berangkat sekolah gitu ya. Berangkat sekolah tepat waktu itu benar atau salah?
benar, sebenarnya benar, tetapi mungkin ada alasan tertentu yang menjadikan kita bisa terlambat datang ke sekolah seperti itu. Nah, kalau itu sudah menjadi suatu keyakinan diri kita, kalau kita sudah meyakini bahwa oh hal itu baik, itu akan muncul terkait menjadi sebuah tanggung jawab. Kalau saya tidak berangkat itu rasanya yang tidak enak sama siapa? Dengan diri sendiri. Bukan lagi dengan melihat alasan aku dengan kepala sekolahku, aduh nanti kalau dilihat pengawasku saya harus bagaimana begitu. Tapi sudah terbentuk dalam diri kita bahwa meyakini itu bahwa oh saya seperti ini karena bentuk tanggung jawab. Jadi ada rasa malu itu bukan untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri. Jadi maksudnya itu kita nanti diharapkan nanti memberikan itu kepada anak-anak begitu. Jadi kita itu menjadi contohnya anak-anak, harapannya ke depan nanti agar anak-anak memiliki keyakinan yang seperti itu. Jadi budaya positifnya itu ada di dalam diri anak-anak, sehingga bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi harapannya nanti anak setelah lulus dari sekolah kan juga menjadi warga masyarakat. Bahkan bukan hanya lulus ya, setelah dari pulang sekolah mereka sudah menjadi warga masyarakat lagi. Nah dari situ kalau terbentuk pribadi yang positif, pribadi yang baik untuk dirinya, sehingga dia dapat ke pembiasaan yang tidak baik atau pembiasaan yang kurang baik itu tidak terjadi seperti itu. Harapannya nanti bagi Bapak Ibu guru kita sebagai profesi kita itu kedepannya akan seperti itu. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Nah, ini yang digarisbawahi. Kalau misalkan terkadang kita sendiri, kita tuh sudah mengoyong seperti ini, tetapi kok kita masih tidak melaksanakan itu sesuai hati nurani saya berkata itu baik, tetapi saya belum bisa melakukannya. Nah, akhirnya barulah nanti adanya wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Berarti ada yang di atas kita itu untuk menjadi pemantau kita, begitu, untuk melaksanakan yang disiplin tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri. Jadi ini nanti terkait dengan kurikulum yang akan kita pelajari, yang akan kita terapkan juga seperti ini, Ibu Bapak. Sehingga akhirnya nanti mereka berperilaku sesuai dengan kebajikan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Motivasi itu berasal dari motivasi intrinsik, itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Merupakan salah satu cara penerapan disiplinnya dengan cara menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu sekilas tentang disiplin positif. Nah, kaitannya dengan tadi profil pelajar Pancasila. Dari pakar pendidikan tadi, dari KHD itu menyatakan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan mulia ini yang akan dianut oleh seseorang. Tujuan ini dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan yang universal maksudnya bagaimana? Nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang sifatnya adalah umum, disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Jadi salah satu nilai kebajikan ini loh yang ingin dicapai oleh negara kita, yang masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang sudah mengenal budaya positif, terus lanjut apa yang harus kita lakukan di budaya positif. Salah satunya adalah motivasi perilaku manusia.
Motivasi perilaku itu ada 3, Ibu Bapak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Tadi gini, kita datang tepat waktu itu kenapa? Gitu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini maksudnya adalah yang pertama itu, jadi kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Daripada nanti aku dimarahi, daripada nanti aku dilihati kok sering terlambat gitu, aku tak berangkat pagi ya gitu. Itu berarti menghindari suatu ketidaknyamanan. Masih belum berasal dari diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, misalkan ini kalau di sekolah swasta atau kita kerja di perusahaan gitu nih. Kalau di kerja perusahaan nanti kalau kita semakin baik gitu, kita akan mendapatkan suatu penghargaan. Nah, jadi karena iming-iming itu tadi, jadi melakukan sikap disiplinnya sesuai dengan iming-iming tadi. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maksudnya itu adalah muncul dari diri sendiri. Berarti saya menghargai diri saya sendiri begitu. Dengan nilai-nilai yang saya percayai. Berarti saya meyakini bahwa oh, hal itu memang baik saya lakukan. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Ini tadi saya lanjutkan dulu ya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, misalkan seperti hari ini, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Gitu. Mungkin ada yang mau menjawabnya? Monggo dari Mbak Dila. Pendapat saya untuk sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi dari diri saya sendiri ya. Untuk sebagai menambah wawasan dan ilmu baru. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan yang belum pernah didapat. Jadi nanti kalau ada perbedaan dari yang kita dapatkan, kita bisa terapkan di saat di lingkungan sekolah. Terima kasih. Berarti Mbak Dila secara tidak langsung tadi sudah menerapkan dari ketiga tadi, menerapkan yang nomor 3 ya. Jadi sudah muncul dari dalam diri sendiri ya, bukan karena tadi dipaksa sama bukotnya. Mungkin dari ini Bapak Ibu, mungkin yang kedua, manakah mungkin motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Misalkan panjenengan melakukan sesuatu, atau adakah mungkin pernah merasakan proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Maksudnya dari yang semula saya terpaksa, tetapi setelah saya tahu, oh seperti ini, menjadi suatu yang nomor 3 tadi, kesadaran dari dalam diri. Gitu. Monggo, Bu Fatin. Iya, kalau dari terpaksa dulu itu biasanya kalau kita dari rata-rata pernah ya Bu Ika ya. Kalau dari terpaksa dulu, kalau tidak dipaksa kadang kita membuat perubahan itu kan dari yang tidak tahu. Kalau tahu-tahu dikasih suatu ilmu baru itu kan kadang kita terpaksa dulu. Tapi kalau setelah diterapkan, oh ini sangat bermanfaat juga bagi kita. Jadi keterpaksaan itu biasanya itu memang awalnya itu kita merasa sebuah beban. Kalau kita sudah menjalinnya, menikmatinya, itu akan memberikan dampak positif bagi kita dan kita bisa mendapatkan manfaat dari itu. Sekian dari saya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Fatin. Ya, pasti di antara kita semua juga pernah mengalami hal yang seperti ini ya Ibu Bapak. Jadi kita mengalami adanya suatu perubahan motivasi yang semula kita dari 3 motivasi tadi, mungkin yang awalnya adalah dari yang pertama, terus bisa berubah menjadi lebih baik karena menjadi yang ketiga. Oh ternyata ini bermanfaat. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semuanya mungkin yang pelaksanaan, misalnya di sini ada Bu Triana yang melaksanakan PPG juga nih, yang PPG mungkin pertama mau berangkat PPG ini aja juga merasakan sesuatu. Mungkin bisa sharing dulu Bu Triana. Berarti Bu Triana juga mengalami proses perubahan ini ya. Dari yang
motivasi pertama itu mungkin jadi motivasi yang ketiga. Bisa sharing dulu Bu Triana, monggo. Di sini manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Di sini awalnya yang benar yang diceritakan Bu Ika, ketika awal proses saya PPG itu merasa seperti kayak terpaksa. Jadi terpaksanya itu karena antara mampu enggak gitu. Tapi setelah dijalani ternyata ya alhamdulillah proses itu bisa saya jalani dengan baik dan tidak menjadi suatu beban. Jadi bukan menjadi beban lagi, tapi menjadi suatu inilah ada nilai positifnya. Di samping itu buat saya semakin lebih lagi mendapat ilmu yang baik di situ. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk sharing pengalamannya. Ya, jadi Ibu Bapak boleh kalau kita melaksanakan yang pertama motivasi kita berubah, bisa jadi ya itu. Nah, itu juga yang kita bisa sampaikan nanti ke anak-anak. Mungkin anak-anak pertama melakukan ini tidak karena belum terbiasa, karena kembali lagi budaya kita adalah budaya positif. Jadi untuk membudayakan, namanya budaya itu kan berarti sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi mungkin awalnya kita merasa kreketnya, bahasa Jawanya, gregetnya hati yang pertama itu mungkin masih merasa terpaksa, tetapi karena lama-kelamaan kalau sudah membudaya dalam diri kita, dengan satu catatan, kalau kita meyakini bahwa hal itu positif untuk kita, gitu, kita akan melaksanakannya juga dengan enjoy saja, seperti itu. Nah sebenarnya hal ini juga sudah hal biasa, tetapi untuk materi ini nanti kita diharapkan bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita bisa membantu peserta didik nanti anak-anak kita untuk mengubah kebiasaan yang awalnya dari motivasi yang pertama bisa menjadi motivasi yang ketiga. Jadi keluar semuanya dari hati dalam bentuk tanggung jawab. Itu kita lanjut ya. Ini selanjutnya adalah tentang hukuman. Tadi sudah kalau disiplinnya positif bukan bentuk hukuman, terus bagaimana? Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nanti teman-teman ada restitusi. Saya belum tahu restitusi. Oke. Apa itu restitusi? Saya juga mempelajarinya pada saat di modul ini. Wah. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal, kita cerita dulu. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju dengan ini. Hukuman, kalau sifatnya hukuman itu jelas menyakitkan. Jadi begini, kita meminta anak ketika dia datang terlambat, misalkan dia tidak mengerjakan tugas, kita minta dia langsung, kamu berdiri di depan, misalkan, mungkin ya, mungkin ada yang pernah melaksanakan seperti itu ya. Ya, otomatis apa? Ketika dia berada di depan, apa yang terjadi dengan si anak? Malu. Itu menyakitkan. Di sini. Menyakitkan, dia tidak nyaman, murid takut, pasti. Memaksa anak. Kamu harus mengerjakan ini. Padahal kita tidak melihat dulu. Dia itu tidak mengerjakan karena apa? Mungkin memang ada pembiasaan anak yang karena dirinya mungkin kita katakan malas begitu ya, malas, tapi dibalik malasnya itu karena apa? Mungkin di rumah tidak ada yang mengajari, saya belajar ini juga ngerti-ngerti gitu. Dia memiliki rasa malu untuk bertanya, mungkin tidak punya kakak. Nah, bisa jadi hal itu terjadi. Nah, sebelum melakukan ini kita harus melihat dulu. Nah, oleh karena itu yang tadi di awal kita melakukan pembiasaan disiplin positif. Jadi diharapkan disiplin positif itu menghindari adanya sebuah hukuman. Nah, terus bagaimana caranya? Mungkin salah satunya ini. Kenapa dikatakan gagal seperti ini? Karena ini akan membawa luka. Luka ini akan terus menerus. Ketika kemarin dalam salah satu tugas yang di saya, itu pertanyaannya adalah dari guru SD-mu mana
yang paling kamu suka, yang membekas di hatimu? Gitu. Jadi mungkin bisa suka, mungkin bisa tidak suka, yang membekas di hatimu. Berarti kan kalau sampai dengan usia sekarang saya mengingat itu, berarti apa yang dia berikan saat itu dari guru SD saya itu kan melukai perasaan saya. Nah itu yang tidak diharapkan, itu nanti dibawa sampai bahkan sampai nggak ada gitu nih. Itu akan dibawa anak. Terus apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama itu ada identitas gagalnya. Yang kedua adalah penghargaan. Nah ini Ibu Bapak, sebenarnya di awal saya itu adalah yang pro di sini. Karena apa? Saya selalu memberikan penghargaan. Yang saya lakukan memang seperti ini, memberikan penghargaan kepada siswa dengan cara misalkan yang sudah saya lakukan adalah memberi poin. Ketika dia mendapatkan nilai baik, saya beri poin. Jadi ada bertempel banyak sekali poin, itu ada papan khusus untuk poin, semua nama anak ada. Jadi ketika dia ada terlihat sekali, si A dapat misalkan 10 poin, si C bahkan waktu itu ada yang sampai 78 poin. Saya ambilnya dari mana? Dari sikap disiplin anak, dari nilai, terutama adalah nilainya dia mulai dari penilaian harian sampai penilaian akhir tahun. Jadi yang nilainya kita sepakati bersama saat itu, saya kira hal itu juga sudah baik menurut saya gitu. Kembali lagi menurut saya. Ternyata di sini adalah membentuk identitas, konsep disiplin yang membentuk identitas gagal. Di mananya saat itu kan suatu penghargaan. Nah, penghargaan kan berarti kita senang. Ya yang senang yang siapa? Mungkin yang terlihat ya, mungkin yang saat itu saya memikirkannya bahwa hal apa yang di papan itu, anak yang mendapatkan nilainya atau poinnya rendah akan termotivasi. Pemikiran kita seperti itu, termotivasi dia untuk lebih baik lagi seperti temannya. Aku harus bisa nih, jadi dapat poin 10 atau naik lagi seperti teman yang lainnya. Pemikiran kita seperti itu, pemikiran saya saat itu. Ternyata ketika hal yang tidak saya tanyakan juga ke anak adalah ketika dia melihat itu, perasaan kalau kita sendiri, saya kembalikan ke diri kita setelah belajar ini, saya kembalikan ke diri kita sendiri. Kalau kita terpampang semuanya dari nama semuanya, terus melihat nama saya ada di bawah, apa yang saya rasakan? Malu pasti. Pengen seperti temannya, iya, tapi bagaimana caranya? Sedangkan kemampuan saya misalkan hanya atau masih di situ, saya akan berusaha keras yang model seperti apa. Nah, perasaan itu hingga kalau iya nanti setelah saya berusaha ternyata saya bisa melebihi dari teman-teman. Tapi kalau sampai kenaikan kelas, poin saya masih di situ saja, itu akan membawa perasaan sampai nanti. Bahkan teringat meskipun kita sudah tua gitu, akan teringat. Jadi, nah kalau penghargaan bagaimana yang harusnya bagaimana? Penghargaan ini dalam bentuk kita pemberian motivasi. Kalau pemberian motivasi secara verbal itu boleh. Jadi secara verbal, bukan dalam bentuk misalkan tadi seperti poin. Di poin tadi saya cerita sedikit lagi tentang poin tadi. Kalau saya poin itu 78, itu setiap satu poin yang saya lakukan dulu adalah mendapatkan satu alat tulis sekolah. Jadi kalau 78, jadi mendapatkan 78 alat tulis sekolah. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, jadi setiap anak mendapatkannya berbeda-beda. Nah, tetapi setelah belajar ini, saya mulai melakukan perubahan, gitu, berusaha karena saya meyakini bahwa sebelumnya ini adalah benar, gitu. Tetapi setelah belajar ini, oh iya, memang benar kalau kita kembalikan kepada diri kita akan merasakan hal seperti itu. Sehingga kita berusaha, untuk saya sendiri berusaha untuk tidak menggunakan ini. Jadi bentuk penghargaannya kita coba, meskipun kita memaksa diri kita, kadang itu kan gini, pada saat kita diskusi gitu,
masih ngeyel nggih. Ngeyelnya itu namanya anak kecil, kita kan di SD pasti dia butuh sesuatu. Kalau didukung dengan barang pasti dia senang. Itu nanti akan menjadi motivasi dirinya. Tetapi itu nanti akan membawa pembiasaan yang tidak baik. Misalkan dari kelas 1 seperti itu, ketika di kelas 2 gurunya tidak seperti itu, dia jadi ogah-ogahan lagi, tidak melaksanakan, misalkan tidak belajar lagi dengan sungguh-sungguh, misalkan seperti itu, tidak, karena tidak ada tempelan poin lagi, seperti itu. Nah, kalau ada identitas gagal, berarti ada yang lain lagi, yaitu identitas yang sukses. Apa di sini yang sukses? Yang sukses adalah konsekuensi di sini. Ini menjadi suatu pilihan, konsekuensi yang paling baik adalah restitusi. Jadi restitusi ini muridnya secara langsung dia akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, jadi tidak dalam jangka pendek. Kalau konsekuensi itu masih dalam penguatan yang jangka pendek. Misalkan begini, untuk konsekuensi kita kan tidak boleh memasukkan hukuman, tidak boleh memberikan hukuman, berarti memberikan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu berarti contohnya, anak-anak nanti jika kamu terlambat, misalkan pelajaran PJOK, dia terlambat untuk hadir di kegiatan PJOK, konsekuensinya adalah kamu lari keliling lapangan 3 kali. Nah, itu bukan hukuman, itu konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Jadi sudah ada itu. Jadi dia sudah tahu kalau misalkan harus lari, oh dia terlambat berarti dia harus lari keliling lapangan 3 kali. Dan konsekuensi bedanya lagi dengan hukuman, nanti ada, tapi gambarannya begini. Kalau hukuman itu tidak bergaris lurus gitu, tidak berkesinambung, bukan berkesinambung, tidak berkaitan dengan tidak berkaitan dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Contoh yang sudah pernah saya dulu, ketika terlambat sekolah, gitu, saya pernah juga terlambat waktu sekolah dulu, gitu. Terus dapat hukumannya adalah membersihkan musola. Apakah membersihkan musola itu hal buruk? Tidak, baik juga, tetapi itu tidak jalur, gitu. Bukan dari bagian, tapi kecuali kalau itu sudah ada suatu kesepakatan yang berhubungan, itu maksudnya dari konsekuensi. Nah, di sini dari gambaran saya tadi, ini konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu? Ya. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Monggo Pak Afan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya untuk mengenai hal mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu, menurut saya itu konsekuensi. Kenapa? Karena itu hanya bukan bentuk hukuman secara fisik, tapi secara lisan saja. Menurut saya konsekuensinya. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih Pak Afan. Mungkin ada teman yang lainnya yang menambahkan? Pak Budi. Monggo Mbak Vio. Menurut saya itu bukan suatu hukuman, tapi konsekuensi. Karena merupakan satu bentuk pengalaman siswa untuk melatih agar lebih baik. Terima kasih Mbak Vio. Berarti
jawabannya kedua-duanya benar, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk keduanya. Ini berarti kalau panjenengan sudah menjawab itu sebagai suatu konsekuensi, berarti penjelasan saya tadi sudah masuk ya. Jadi kalau yang kedua ini lari mengelilingi lapangan basket, apa? Hukuman. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya sudah paham ya dari sini ya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, kalau ini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kita ambil poinnya yang di bawah dari cerita ini. Masuk ya, ini untuk mengantarkan kita pada pemahaman antara hukuman dan konsekuensi. Jadi menurut panjenengan semuanya yang dilakukan Pak Seno ini setuju atau tidak? Tidak. Mungkin ada yang pernah melakukan seperti ini dari kita, dari Bapak Ibu? Tidak ya. Mungkin kalau zaman-zaman kita dulu, kita itu biasa di seperti itu kan ya. Biasa. Nah, di sini dari pembelajaran ini kita itu tidak boleh melakukan hal seperti ini. Jadi karena itu tadi akan melukai perasaan anak dan akan dibawa hingga nanti dia dewasa. Akan menjadi suatu kenangan pahit untuknya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kenapa? Karena memang tidak berkaitan dengan kesalahannya. Itu. Oke, berarti sudah memahami semuanya. Sekarang ke restitusinya. Apa tadi restitusi? Restitusi ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya restitusi yang dilakukan adalah bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, tetapi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan serta fokus pada solusi. Contohnya restitusi seperti apa? Nah, di sini tadi perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita fokus ke restitusinya. Adalah guru menanyakan kepada keyakinan kelas apa yang telah dia lakukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah posisi kontrol seorang guru.
Ini yang ketiga. Lanjut, ini adalah yang keempat. Tadi yang kelima. Seperti itu. Dan seperti apa saja? Mungkin dari Bapak Ibu, dari yang pertama, tadi pertama, kedua, ketiga, pengalaman Bapak Ibu menggunakan yang mana? Yang sudah Bapak Ibu lakukan? Di posisi yang mana? Yang tadi yang pertama adalah tipenya dia menghukum, ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Dari situ bisa sharing mungkin yang belum tadi sama Mbak. Di antara itu tadi yang selama ini Jenengan lakukan, mungkin yang biasa Jenengan lakukan mungkin di posisi yang mana? Pemantau. Terima kasih. Ini sharing Bapak Ibu nggih. Kalau saya sendiri ini saya sebelum belajar tentang ini itu posisi saya itu lebih pada posisi yang ketiga. Saya itu merasa melakukan ini. Jadi merasa bahwa anak-anak itu teman. Jadi anak-anak kalau memang kamu punya masalah, curhat ke Bu Ika, cerita ke Bu Ika. Jadi tetapi kelemahannya setelah saya belajar ini memang mungkin yang saya rasakan ketika anak-anak aku senang akhirnya gitu, saya suka kalau diajar Bu Ika, tetapi ketika bertemu dengan guru yang lain dia tidak melakukan itu gitu. Jadi posisi yang saat itu saya sedang berusaha untuk menerapkan. Jadi di antara 5 posisi kontrolnya dalam restitusi itu adalah kita diusahakan untuk menjadi manajer terlebih dahulu. Jadi kita harus mencari solusi. Kenapa? Misalkan si A, mungkin ada dari kelas pasti ada, semuanya dari kelas ada. Sini itu dia tidak bisa membaca. Terus harus bagaimana ini? Padahal saya sudah memberikan jam tambahan. Sudahkah ditanyakan apa masalahnya? Kenapa dia belajarnya seperti apa? Apakah dia belajarnya dengan siapa? Adakah waktu belajarnya bersama dengan orang tua? Ada atau tidak? Bagaimana dengan orang tuanya? Jadi kita harus benar-benar menelisik sampai ke dalam sehingga memutuskan nanti apa yang solusi yang saya dapat berikan kepada siswa ini. Itu. Jadi dari sini teman-teman ini, dari sini kita itu diusahakan untuk membuat jadi 5 posisi kontrol ini bukan dari atas tetapi dari bawah. Bentuk menjadi manajer terlebih dahulu. Setelah itu pemantau tadi adalah dari guru PJOK tadi, dari guru PJOK. Setelah itu contoh tadi, maksudnya dari contoh tadi adalah selanjutnya ke posisi teman. Tadi yang tos dulu gitu ya. Itu jadi anak memang merasa nyaman sekali yang saya rasakan seperti itu. Mungkin saya yang kuatnya adalah di teman. Memang mungkin pemantau, manajer tetapi saat saya belum mengenal istilah-istilah ini, posisi saya itu saya rasakan kuat itu adalah
sebagai posisi teman, karena saya menganggap dengan seperti itu sudah hal baik yang saya lakukan, sehingga anak kalau dekat dengan saya dia bisa cerita dengan saya, dapat kalau ada apa-apa, oke, berarti saya tahu harus mencari solusi seperti apa. Jadi mereka tidak ada rasa sungkan atau tidak ada rasa takut itu ya awal ya. Yang pertama itu tidak takut kepada gurunya, itu yang saya lakukan. Tapi setelah belajar tentang ini, saya berusaha mulai semuanya berarti berawal dari manajer. Kalau nanti tidak ada perubahan, misalkan dari manajer kalau dia tidak ada perubahan, baru menuju ke atas, ke pemantau, ke teman, membuat merasa bersalah, tetapi ini tidak dianjurkan ya di sini. Jadi dari bawah mungkin sampainya sini. Mungkin kalau sampai ke posisi ini, misalkan untuk sekolah, karena kami guru penggerak itu adalah dari SMA juga, misalkan dari kota gitu, SMA ada anak yang sudah nyampe ke minum narkoba seperti itu ya, kita harus tindakannya memang harus minum. Jadi tidak bisa kalau itu hanya sekedar untuk sebagai manajer gitu. Jadi kalau tindakannya sudah lebih, berarti kita mengarahnya ke atas. Jadi diusahakan bukan lagi ke bawah, tetapi ke atas. Dari posisi manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah atau penghukum. Seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini adalah tadi sudah ya salah dari contohnya yang tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan siswa yang seperti tadi, bagaimana cara kita? Cara kita adalah dengan membentuk suatu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak? Keyakinan kelas itu seperti apa? Tadi di awal kita kan sudah membicarakan tentang suatu keyakinan. Kalau kita keyakinan, yakin dapat melakukan itu, berarti kita dapat melaksanakannya itu dengan rasa tanggung jawab tanpa adanya suatu paksaan. Nah, beda. Kalau di sini kita biasa masih menggunakan peraturan kelas, ya. Jadi ada peraturan kelas. Apa yang dimaksud dengan peraturan? Nah, di sini biasanya peraturan itu dari pihak yang atas yang sudah ditentukan, ya harus kamu lakukan begitu. Tetapi kalau kita membuat suatu keyakinan, membuat suatu kesepakatan, jadi keyakinan dari keyakinan setiap siswa, yang sudah ada dalam dirinya itu dibentuk dalam suatu kesepakatan kelas, dikumpulkan. Misalkan apa yang kamu harapkan, di sini nanti ada contohnya mengapa juga peristiwa kegiatan yang sudah saya lakukan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu hubungannya adalah keyakinan ini ada karena kita sudah meyakini ini. Kalau sudah meyakini ini, meskipun ada peraturan ini, kita melaksanakannya juga dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan lagi tadi suatu keterpaksaan. Ini adalah contoh-contoh bentuk keyakinan kelas. Nah, ini contoh untuk membuat kesepakatan kelas. Nanti bisa diterapkan ke Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak pakai peraturan, berarti harus pakai seperti apa di sini. Ini adalah panduannya bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah menanyakan pendapat murid. Nah, kita menanyakan seperti apa kelas impian atau kelas yang mereka harapkan. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah ide dari siswa bagaimana untuk membentuk kelas yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah mengambil kesimpulan dari siswa. Selanjutnya adalah guru dengan dari keyakinan yang sudah dimiliki oleh siswa tadi dikumpulkan menjadi satu, dibentuk. Nah, ditulis, boleh juga kalau sekarang boleh diketik seperti itu, guys. Jadi bentuk sepertinya yang lebih baik seperti itu, sehingga anak-anak akan selalu melihat ketika dia hasil kesepakatannya itu adalah ditempelkan di depan kelas.
Nah, penekanannya adalah di sini berarti kita dalam satu misalkan ada anak yang memiliki usul seperti tadi, berarti yang kita poin yang kita ambil adalah saling menyayangi. Berarti dalam satu kelas kita harus saling menyayangi. Nah, kalau kesepakatan sudah ada, sudah terbentuk semuanya, anak-anak dapat menuliskan namanya atau memberi tanda tangan di bawahnya sebagai suatu kesepakatan. Nah, kalau sudah terbentuk kesepakatan, anak-anak selalu diminta untuk melaksanakan itu. Nah, jika guru akan memberikan pertanyaan begitu setiap saat dari kesepakatan yang sudah kamu buat tadi, kesepakatan yang sudah kamu tulis itu, adakah kesulitannya? Jadi kalau memang ada kesulitannya, kita wajib untuk mencarikan solusinya. Mengapa kok ternyata tidak dilaksanakan? Jadi kita menanyakan kembali. Jadi selalu mengkoreksi atau kita menanyakan kepada siswa apa dari kesepakatan kelas yang sudah ada tadi untuk dilaksanakan, sehingga kesepakatan kelas itu tadi menjadi suatu yang keyakinan yang dilaksanakan oleh seluruh siswa. Nah, pembentukan tadi untuk menjadikan sebuah budaya positifnya di kelas tadi dengan cara seperti ini. Jadi kita membentuk keyakinan bukan lagi menggunakan peraturan kelas, tetapi kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat dengan cara mengumpulkan dari keyakinan-keyakinan kelas anak. Yang pertama tadi dengan caranya menanyakan impian mereka. Impiannya apa? Anak-anak di semester 2 ini, dari yang semester 1 misalkan seperti itu, dari semester 1 kemarin, inginkah kamu ada perubahan atau impianmu di kelas yang baru ini, di semester baru ini seperti apa? Jadi misalkan mereka punya, saya pengen ya kelasnya rukun Bu, atau ada lagi yang meyakini bahwa kelas saya harus bersih. Bagaimana untuk bersih? Bersihnya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan kelas yang ada, keyakinan yang ada dalam diri siswa tadi dari masing-masing anak itu dikumpulkan. Jadi dikumpulkan, terus kita sepakati bersama mana yang kita pakai, mana yang kita tidak. Misalkan mengapa kok tidak dipakai? Misalkan terlalu umum. Kalau terlalu umum, saya ingin kelasnya bersih Bu. Lah bersih itu bagaimana caranya? Tadi dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti poinnya kita ambil membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Itu adalah contoh caranya dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan lagi sebagai peraturan. Nah, seperti itu tadi Ibu Bapak, saya next saja ya. Kurang lebihnya gambarannya adalah seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini masih ada lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, mengapa materinya kok setelah ini kok kebutuhan dasar manusia? Jadi begini Ibu Bapak, tadi kalau anak-anak tadi melakukan sesuatu, mungkin dari Bapak Ibu pernah ada yang mengalami seperti ini mungkin. Ini contoh suatu peristiwanya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni
yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo, sini Mas Tio lagi. Mungkin dari kelasnya Mas Tio juga pernah ada yang mengalami seperti ini. Anak itu bermacam-macam. Alhamdulillah dari kelas saya tidak ada yang seperti Tidak itu. aja, oke. Menurut saya kenapa Doni melakukan hal tersebut mungkin karena dia paginya bisa karena belum sarapan atau belum diberi uang saku sama orang tuanya atau merasa lebih tua dari teman-temannya, merasa lebih hebat dari teman-temannya juga bisa seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Rio. Bisa jadi kenapa kok hal itu terjadi? Mungkin dari kelasnya masing-masing pasti ada yang mengalami seperti ini ya. Tidak dalam kasus yang sama, mungkin dengan kasus yang berbeda, tetapi memiliki ada anak yang pastinya ada yang mungkin yang jahil, ada yang berbeda, ada yang ingin diperhatikan. Nah, seperti itu tadi yang membentuk anak-anak itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, itu terkait dengan kebutuhan dasarnya manusia. Jadi apa yang dilakukan tadi seperti Mas Rio, mungkin dia merasa lebih kuat, atau mungkin dia bisa jadi yang milih yang di sini. Dia senang seperti itu, sebenarnya dia nggak kurang, dia punya, tapi dia memang lagi dipakai kesenangan. Tapi ini adalah kebutuhan. Bu, kalau memang melakukan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tugas kita adalah mengarahkan. Jadi mengarahkan anak ini untuk menjadi lebih baik. Bisakah misalkan salah satu dengan cara restitusi tadi, gitu. Mengarahkan anak dengan cara restitusi. Bisakah kamu melakukan hal selain itu agar kamu senang? Mungkin dia bisa menjawab ya, mungkin bisa juga dia menjawab tidak. Kalau dia tidak menjawab itu berarti ada hal lain lagi berarti yang harus kita tanyakan gitu. Jadi mereka melakukan, anak-anak itu melakukan ini, bahkan kita sendiri ya, mungkin kita sendiri butuh, orang hidup pasti butuh kesenangan ya, karena itu memang kebutuhan dasar kita itu untuk bertahan hidup. Mungkin tadi kalau dia memang Mas Rio jawabannya kalau dia memang belum sarapan atau mungkin dia memang belum membawa bekal, berarti dia posisinya untuk ini gitu. Karena memang lapar gitu ya, kondisinya lapar. Nah, butuh rasa kasih sayang dan diterima, mungkin biar diakui sama temannya, biar dia tahu kalau temannya, jadi temannya kan perhatian kan sama dia, dan dia senang mendapatkan perhatian seperti itu. Nah, penguasaan tadi, penguasaan kalau dia merasa hebat gitu ya. Kalau kebebasan, nah merasakan suatu kebebasan, berarti dengan melakukan itu ya suka-suka aku, mungkin dia akan melakukan dengan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita tadi agar anak-anak yang melakukan yang seperti itu tadi lebih baik, atau dengan cara melakukan tadi dia kita mengarahkan untuk bertanya kepada restitusi tadi, dengan cara restitusi begitu. Jadi alasan mengapa kok mereka melakukan hal itu ya diantaranya adalah karena kebutuhan dasar manusia yang mana. Cuma cara kita kalau dia bermasalah berarti atau tidak baik menurut kita, berarti kita harus mengarahkannya agar lebih baik. Nah, untuk melakukan restitusi itu ada tiga poin yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu artinya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi dalam melakukan restitusi tidak hanya sekedar restitusi, tetapi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitasnya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah contoh praktik baik yang sudah saya lakukan dengan segitiga restitusi. Jadi
kita awali dulu. Dari kondisi dari permasalahannya Mas Vino. Menurut Mas Vino, apakah Mas Vino melanggar keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang Mas Vino langgar? Tidak melengkapi aktivitas sekolah. Oke, sekarang Ya, dari sini kita pertama adalah validasi tindakan. Apa yang tadi Mas Vino lakukan gitu. Dia akan menyebutkan yang dia lakukan, pastinya dia akan menyebutkan kesalahan. Jadi terus setelah itu kita menstabilkan. Jadi menstabilkan itu dengan kata-kata begini. Salah satu contohnya adalah tidak apa-apa Mas Vino, gitu. Tidak apa-apa Mas Vino. Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi itu menstabilkan. Jadi dia tidak punya, bukan berarti dia tidak, harus setelah itu dia tidak menjadi orang yang tidak memiliki rasa bersalah. Oh berarti saya baik-baik saja. Tetapi di sini adalah membentuk dia. Jadi yang semula dia pasti dipanggil itu pasti takut ya. Ada perasaan takut. Jadi dia tidak di depan saja itu sudah posisinya dia sudah terlihat dia tidak mengenakan atribut sekolah lengkap seperti itu. Ketika dipanggil pasti dia akan ada rasa ketakutan. Nah di situ ditanya, setelah ditanya itu adalah yang pertama tadi. Setelah itu menstabilkan identitas. Jadi kita menyatakan itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti akan pernah melakukan suatu kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki dari suatu kesalahan? Nah setelah itu pertanyaan yang ketiga, setelah itu menanyakan tentang keyakinan yang dia miliki. Keyakinannya bagaimana? Apakah yang kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan, menurutmu tindakanmu itu baik atau benar, baik atau salah, gitu. Baik atau tidak baik, bagaimana baiknya? Jadi ditanyakan ke dia. Jadi dia memiliki suatu keyakinan dalam dirinya. Kalau oh iya saya melaksanakan itu seperti ini. Nah bagaimana untuk, nah ini salah satunya adalah atribut karena dia tidak memakai atribut. Nah yang terakhir begini, ketika dia sudah ya Bu berarti saya besok harus memakai atribut, tindakan saya salah Bu, saya akan memakai atribut. Nah sekarang siapa yang akan mengingatkanmu ketika nanti di rumah kamu ternyata masih lupa? Berarti saya harus menyampaikan kepada orang tua. Jadi yang saya harus menyiapkannya Bu, menyiapkannya berarti sebelumnya. Kalau menyiapkannya sebelumnya ternyata dia masih lupa, siapa yang akan mengingatkan? Yang akan mengingatkan adalah orang tua, kakak atau adik. Nah misalkan mungkin dia akan menyampaikan itu kepada orang tua. Nah selain itu tugas kita sebagai pendidik, kita harus berhubungan dengan orang tuanya. Jadi mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan oleh si anak tadi untuk menjadi dia yang lebih baik agar hal apa yang sudah dia lakukan hari ini merupakan suatu kesalahan tidak akan terulang kembali. Itu adalah langkah-langkahnya, caranya dalam menentukan dalam segitiga restitusi tadi. Gitu. Jadi diharapkan kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita kalau posisi kita di antara 5 posisi kontrol tadi dimulai dari posisi manajer. Jadi melakukan sesuatu dengan hal yang sudah dilakukan anak jika salah, kita akan menggunakan segitiga restitusi untuk mengembalikan diri anak. Jadi anak nanti oke, saya tahu dia tidak merasa sangat bersalah dalam hidupnya. Oke, saya salah tetapi saya akan memperbaiki kesalahan saya. Jadi terbentuk suatu keyakinan dalam diri untuk berbuat jadi lebih baik lagi. Oke, ini pertanyaannya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ini kegiatan motivasi tadi kok motivasinya tadi bagaimana terhadap di lingkungan sekolah Bapak Ibu atau di kelasnya Bapak Ibu?
Jadi dia tadi sebagai apa? Nah, posisinya anak tadi, motivasi yang di sini adalah itu sebagai refleksi kita. Pertanyaannya 3 motivasi tadi. Yang pertama adalah terpaksa, misalkan anak-anak melakukan peraturan. Nah, bagaimana agar tidak seperti itu? Berarti kita harus membuat suatu kesepakatan kelas agar anak-anak bisa melaksanakan poin yang ketiga tadi, melaksanakannya semuanya dari hati tanpa adanya suatu tanpa merasa terpaksa. Iya, itu yang kemarin saya yang buat gitu. Jadi itu kesepakatan yang saya buat bersama dengan teman-teman. Jadi kesepakatan yang sudah ada itu ditempel di salah satu gitu yang terlihat di salah satu dinding sekolah yang terlihat bersama-sama. Jadi setiap hari anak akan melihat hasilnya tadi, sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu yang akan menjadikan kelas menjadi sesuai dengan impian mereka. Begitu. Nah, ini adalah yang terakhir, Bapak Ibu, refleksi bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah mempelajari budaya positif. Saya minta 3 ya. Tanggapan saya, bagaimana tanggapan setelah mempelajari budaya positif. Tadi sudah dijelaskan begitu panjang dan lebar, dan saya juga baru tahu bahwa tadi di dalam pembelajaran kita disuguhkan dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini mengajar hanya mengacu kepada hukuman, tetapi dengan adanya tadi restitusi sehingga menambah wawasan saya untuk melakukan pembelajaran dengan cara restitusi tersebut. Itu tanggapan dari saya. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya dari Putri. Terima kasih waktunya. Dari pembelajaran yang tadi, budaya positif, yaitu salah satunya adalah dari restitusi tadi, jadi budaya positif ini bisa dikembangkan mungkin di sekolah lain. Yang tadinya awal itu hukuman adalah menjadi hal biasa, tetapi karena ini budaya positif kita harus menghilangkan, tetapi bukan untuk menjadikan anak minder atau rendah diri, tetapi lebih menekankan pada hal yang baik, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, satu lagi. Masih lagi. Menurut saya, dengan adanya budaya positif lebih bisa menciptakan anak-anak yang memiliki mental lebih baik dari sebelumnya. Jika sebelumnya mereka itu dididik dengan hukuman, dengan sanksi dan sebagainya, kelak besarnya mereka akan punya rasa sakit hati. Dengan adanya budaya positif, restitusi tadi bisa membentuk mental anak yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah saya sampaikan, ini berbagi dari salah satu modul yang saya pelajari di program Guru Penggerak. Ini adalah budaya positif. Harapan saya setelah panjenengan semuanya mengenal budaya positif ini dapat menerapkannya di sekolah masing-masing, gitu. Sehingga harapan kita sesuai dengan harapan pemerintah yang kedepannya itu membentuk anak yang berkepribadian lebih baik. Jadi yang kita gaungkan sampai sekarang ini kan membentuk anak yang memiliki karakter, ya, berkarakter.
yang bagaimana karakter yang lebih baik begitu. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya berbagi hari ini, sharing kepada jenengan semua, dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, perwakilan dari buku 1 dan teman-teman dari guru dari SDN 2 Kudu. Ini mohon maaf apabila